Selamat pagi. Pada video ini, Anda akan mendengarkan isi dari buku ini. Selamat mendengarkan. Buku ini berjudul Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Mayangkara. Halaman 10-13, Serawung. Halaman 10, Serawung, foto rubrik. Candi Pringtali dan lingga foto di samping memperlihatkan Candi Pringtali terbentuk dari blok-blok batu andesit berprofil sejumlah 13 lapis, setinggi 2,5 meter. Halaman 11, Candi Pringtali dan Peninggalan Zaman Klasik di Kulon Progo, oleh Jusman M. Candi Pringtali merupakan satu di antara segelintir jejak peninggalan zaman klasik di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Halaman 11, Serawung, paragraf 1. Antara tahun 2016 dan 2020, Bupati Kulon Progo menetapkan 106 cagar budaya di kabupaten dengan branding The Jewel of Java itu, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Di antara ke-106 cagar budaya tersebut, hanya ada 6 yang dapat dikategorikan tinggalan dari zaman klasik. 4 di antaranya masuk kategori benda cagar budaya, berupa lingga dan yoni. Sementara 2 sisanya adalah struktur cagar budaya, yaitu stupa Glagah dan Candi Pringtali. Halaman 11, Serawung, paragraf 2. Jejak peninggalan zaman klasik atau lebih populer dikenal dengan nama periode Hindu-Buddha di Indonesia, yang era emasnya di Pulau Jawa bagian tengah merentang antara abad ke-8 hingga awal abad ke-11 Masehi, memang relatif kaya ditemukan di daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun demikian, sebarannya relatif lebih banyak jumlahnya dan cenderung memusat di Kabupaten Sleman. Pencatatan situs-situs arkeologi klasik yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCBDIY, ND. Bahkan menempatkan Kabupaten Gunung Kidul, 22 situs, di atas Kabupaten Kulon Progo, 14 situs. Jumlah tertinggi terdapat di Kabupaten Sleman, 199 situs, yang diikuti oleh Kabupaten Bantul, 30 situs. Halaman 11, Serawung, paragraf 3. Merujuk pada pencatatan objek purbakala Hindu-Buddha yang pernah dilakukan di era pemerintahan Hindia Belanda, Verbeek 1918. Sebaran jejak tinggalan zaman klasik di Kabupaten Kulon Progo berada di 4 distrik, Pengasih, Sentolo, Nanggulan, dan Sogan. 3 nama pertama sekarang secara administratif tentu tidak lagi menyandang nama distrik, melainkan Kapanewon. Sementara untuk distrik Sogan, apabila mencermati nama-nama desanya yang disebutkan dalam catatan era Hindia Belanda tersebut, yaitu Karangwaluh, Candi, Kempul, Sios dan Tambak, sekarang ini merupakan wilayah Kapanewon Temon. Halaman 11, Serawung, paragraf 4. Pelacakan dan inventarisasi ulang tinggalan zaman klasik di Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan BPCBDIY pada tahun 1999, Wahyu et al. 1999. Telah menambahkan beberapa temuan baru, namun juga beberapa temuan yang tercatat dalam Rapporten Oude Kundigen Diens tersebut sudah tidak lagi ditemukan jejaknya. Sebagai contoh, Rapporten mencatat nama Tirta dan Gunung Candi di distrik Pengasih dan Bantar Dumuling di distrik Sentolo. Namun,
Hasil pemeriksaan dan pelacakan yang dilakukan BPCBDIY sudah tidak lagi menemukan jejak nama-nama atau situs-situs tersebut. Halaman 11. Serawung, paragraf 5. Memang, sebagaimana tercermin pada penetapan cagar budaya di Kabupaten Kulon Progo, jejak tinggalan zaman klasik di Kulon Progo didominasi oleh temuan lepas atau kategori benda cagar budaya, seperti yoni, lingga, arca, lapik arca, pipisan dan gandik, hingga blok batu yang profilnya menyerupai batu-batu penyusun bangunan candi. Candi Pringtali sendiri, meskipun menyandang gelar candi, sebenarnya tidak mencerminkan bangunan candi sebagaimana candi umumnya dipahami. Meminjam istilah Jordan et al. 1996/9 sebagai Ancient Hindu or Buddhist Temple or halaman 12, Serawung, paragraf 5. Srin. Meskipun penyematan kata candi untuk Pringtali sejalan dengan pengamatan Miksik, 1999/17, bahwa kata candi digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menyebut semua reruntuhan kuna sebelum zaman Islam. Halaman 12, Serawung, paragraf 6. Candi Pringtali, melihat sekilas dari bentuknya, barangkali lebih mengingatkan kita pada bentuk sebuah tugu. Margareta, 1991/7, menyebutnya sebagai semacam candi kecil, sedangkan Wahyu et al. 1999/16 sebagai miniatur candi, yang mengingatkan pada bentuk ini di situs Ratu Boko. Penulis sendiri melihatnya lebih menyerupai bagian kemuncak berbentuk ratna dari bangunan candi Hindu. Halaman 12, Serawung, paragraf 7. Sebagaimana kebanyakan penamaan candi, Candi Pringtali dinamakan oleh masyarakat di sekitarnya berdasarkan nama dukuh tempat candi itu terletak. Candi ini ada di Dukuh Pringtali, Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DIY. Letaknya cukup unik karena berada di atas tanah berbukit tepat di sebelah barat sebuah pohon beringin yang akarnya tampak memenuhi tanah berbukit letak candi tersebut. Area candi ini, yang terdiri dari miniatur candi dan sebuah lingga, dibatasi dengan pagar bambu. Halaman 12, Serawung, paragraf 8. Miniatur candi terbentuk dari blok-blok batu andesit berprofil sejumlah 13 lapis, setinggi 2,5 meter, yang membentuk bagian kaki, 3, tubuh, 7, dan kemuncak, 3. Margareta 1991, Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Kabupaten Kulon Progo 2019. Profil blok batunya sekilas mirip dengan profil blok-blok batu bangunan candi pada umumnya di daerah DIY. Namun jika dicermati, bentuk-bentuk profil tersebut memiliki sedikit perbedaan dan khas. Halaman 12, Serawung, paragraf 9. Beberapa yang dapat diidentifikasi sebagai ciri khas adalah adanya profil bersimbar yang ukuran simbarnya kecil, berdempet, dan terdiri dari 2 dan 3 tingkatan. Profil Padma yang bagian tengahnya disisipi profil birai rata, dan batu berbentuk kubus dengan profil menyerupai jendela semu di keempat sisinya yang sekilas mengingatkan profil bagian dinding kaki candi. Adapun bentuk yang umum ditemukan pada bangunan candi adalah beberapa lapis batu berprofil takuk ganda dan birai rata. Halaman 12, Serawung, paragraf 10.
Sementara di sebelah utara miniatur Tugu Kemuncak terdapat sebuah lingga, juga dari batu andesit, setinggi 59 cm. Bentuknya berupa penampang segi empat pada bagian bawah dan silinder pada bagian atas. Baik miniatur candi maupun lingga berada dalam kondisi yang dipenuhi oleh lichens atau jamur kerak. Halaman 12, Serawung, paragraf 11. Agak sulit menempatkan Candi Pringtali secara spesifik dalam konteks bangunan-bangunan candi zaman klasik di DIY. Bahkan, masih sulit mengidentifikasi apakah candi ini merupakan sebuah miniatur candi atau bagian kemuncak dari sebuah bangunan suci. Tidak ada cukup data untuk menjelaskan dugaan-dugaan tersebut. Meskipun begitu, Candi Pringtali, bersama sebaran tinggalan Hindu-Buddha lainnya di Kulon Progo, telah menjadi saksi bahwa daerah Kulon Progo pada zaman klasik pernah diisi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Sumber bacaan, Cagar Budaya Daerah. Tanda pisah 2017. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 438/A, 2017 tentang Daftar Cagar Budaya Daerah. 2018. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 586/A, 2018 tentang Daftar Cagar Budaya Daerah. 2019. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 420/A, 2019 tentang Daftar Cagar Budaya Daerah. 2020. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 415/A, 2020 tentang Daftar Cagar Budaya Daerah. Jordaan, Roy E. J. W. Itzerman, JPH. Vogel, N.J. Krom, F. D. Kabos, B. De Haan, W. F. Staterham, V. R. van Romen, N. A. J. Burnett Kemper. 1996. In Praise of Prambanan. Dutch Essays on the Loro Jograng Temple Complex. Edited by Roy E. Jordaan. Leiden, KITLV Press. Margareta, Rita. 1991. Inventarisasi di Kec. Samigaluh 21 SD tanggal 25 Oktober tahun 1991 Kabupaten Kulon Progo. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta. Miksik, John. 1999. Borobudur, Golden Tales of the Buddhas, Berkeley, Singapura, Periplus. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta, N.D. Daftar Situs Arkeologi Klasik di DIY. Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Kabupaten Kulon Progo. 2019. Naskah Rekomendasi Penetapan Candi Pringtali sebagai Struktur Cagar Budaya Nomor 11, TCB KPVI, 2019. Verbeek, RDM 1918. Reporten van den Oude Kundigen Diens in Nederlands Indisch 1915, Inventaris der Hindu Oudeden. Wahyu, Heri Trisatya, Budi Sangcoyo, Nur Slamet, N. Supardi. 1999. Laporan Herinventarisasi RODROC Kap Kulon Progo tahun 1999. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta. Halaman 13, Serawung. Kunjungan Dinas Kebudayaan Kulon Progo ke lokasi Candi Pringtali yang terletak di Dukuh Pringtali,
Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. DIY. Jusman M. Laki-laki ini lahir hingga remaja di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pelajaran sarjana di jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012. Bekerja sebagai aparatur sipil negara di Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak tahun 2015. Akhir halaman 13.